Saudara Abdul Ghafur ini atau Bung Ghafur ini mencoba, dan saya sangat respect, sangat apresiasi sekali. Terus nulis terus ya, kekurangan pasti ada. Justru kan nulis dulu maka tahu kekurangannya. Ya kalau nggak mau tahu, kalau nggak mau dilihat kekurangan jangan nulis. Hebat terus, nggak pernah nulis, coba nulis, nanti baru tahu banyak salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera, salam kebajikan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan bangsa ini karunia, anugerah, nikmat, inayah, hidayah, sehingga kita masih dapat berkumpul sebagai suatu bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Yang kedua, sholawat dan salam selalu teriring, tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati. Semoga bagi para pengikutnya kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Yang ketiga, saya ucapkan selamat datang kepada para tokoh, para alim, para ulama, para cendekia, para pejuang demokrasi, dan tentunya para undangan yang saya muliakan. Khusus saya sampaikan terima kasih saya kepada Al-Mukarram yang kami muliakan, Maulana Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang Pak Kiai, beserta para tokoh yang lain. Ada di sini, ada hadir Mas Kris yang paling unyu-unyu nih, yang paling muda sendiri, Ketua Pusat Generasi Muda Indonesia Tionghoa, kemudian Pak Dr. Ali Hussein selaku Ketua Pembina Alumni Taplai Lemhanas RI Inti Angkatan Pertama tahun 2018, dan saya bagian dari anggota Lemhanas, artinya bagian dari yang dididik oleh Pak Ali. Yang selanjutnya, yang sudah tidak asing lagi, sosok yang selalu hadir di ruang-ruang rumah kita, Bapak Dr. Alim Markus, CEO Maspion Group, yang terkenal dengan slogannya produk Indonesia. Cintailah. Pak Syahid, Pak Kiai, dan guru kita bersama Profesor Romo Kanjeng Frans Magnis Suseno, guru saya, tempat saya mengabdi ilmu, mencari ilmu, dan seluruh kalangan pergerakan. Selamat datang Romo Magnis. Di sebelahnya lagi ada Dr. Paulus Januar, meskipun dokter tapi dulunya pernah jadi aktivis. Sampai sekarang ya. Mantan Ketua Umum PMKRI Angkatan tahun 85, Dr. Paulus Januar. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Dokter Gigi di Mustopo. Yang paling cantik sendiri kakak saya, teman saya, sahabat saya, Dr. Maria Mubarika, Sekjen Dokter Bhinneka Tunggal Ika. Selamat datang. Pak Urhen Lukman, Pak Apeng, Pak Leo, Pak Parwa, Mas Jeffritan, Mas Gunawan, dan seluruh yang hadir hari ini yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu-satu. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Semoga di acara yang mulia ini kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kemudian tentu tidak akan saya lupa ucapan terima kasih kepada seluruh perwakilan organisasi-organisasi, kepada teman-teman Lemhanas, INTI, ICBC,
DBTI yang telah menyumbangkan sebagian hartanya baik secara moral maupun material untuk terwujudnya acara hari ini dan untuk terwujudnya buku karya saya yang berjudul Ironi Demokrasi, Menyimak Tabir dan Menggali Makna Tersembunyi Demokrasi. Yang keempat, saya ingin bercerita sedikit mengapa buku ini muncul hari ini, yang sesungguhnya ini harus dimunculkan pada tahun 2014. Namun berbagai kendala yang menghadang sehingga baru hari ini mendapatkan kesempatan. Itu berkat teman-teman sekalian. Buku ini menceritakan tentang ontran demokrasi yang hari ini menghinggapi dada Republik kita. Sebagian orang menganggap bahwa demokrasi itu sudah menjadi sebuah tujuan sendiri. Padahal nyata-nyata tidak, bahwa demokrasi adalah alat untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Inilah yang saya kira sesat pikir yang perlu kita luruskan, perlu kita maknai ulang makna dan tata cara kita berdemokrasi. Sudahkah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para founding fathers kita, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang terpimpin oleh apa? Yang terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, yang menjunjung persamaan, persatuan, keutuhan bangsa dan keselamatan bangsa. Sebagaimana saya tukil kalimat ini yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Kiai saya, Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah, belakangan mulai muncul sekelompok orang yang tidak puas dengan situasi kebangsaan yang ada. Entah karena masalah ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Kalau saya boleh mengkiaskan, menganalogikan, mengibaratkan bahwa demokrasi Pancasila ini tak ubahnya seperti pohon rindang besar yang berbuah manis, yang kita di bawahnya dilindungi oleh pohon itu dari sengatan matahari, kita diberi kenyang dari rasa buah itu, hilang dahaga kita. Loh kok sekali-sekali buah itu tumbuh nggak manis gitu, masam, kadang-kadang pahit, atau kadang-kadang busuk karena dimakan kampret. Kalau saya bilang kampret, kenapa ketawa? Nah, bukan berarti pohon itu harus dicabut atau ditumbangkan, dicabut dari akar-akarnya. Tetapi bagaimana orang-orang yang di bawah yang sudah dinaungi oleh pohon ini memupuk kembali pohon itu agar tumbuh subur dan melindungi kita kembali. Gitu. Nah, sebagian orang tidak puas dengan Pancasila, dianggap Pancasila tidak memberikan solusi konkret terhadap persoalan bangsa yang multidimensional, maka harus diganti dengan sistem lain, entah sistem komunisme, liberalisme, atau khilafah misalkan. Nah, ini yang saya kira perlu kita meluruskan pandangan-pandangan seperti ini, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan hanya TNI Polri, bukan hanya ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, tapi kita semua harus bergandengan tangan. Nah, ibarat pesawat ingin landing atau ingin take off, tentu dia butuh landasan, butuh rambu-rambu, lampu-lampu kanan kiri, butuh menara pemancar, butuh operator dan lain-lain. Lah ini ada ideologi lain ingin mendarat di Indonesia nggak pakai rambu-rambu. Yang terjadi adalah crash, nggak sesuai dengan kultur dan natur bangsa kita. Makanya begini, gitu. Itulah saya kira ini PR kita bersama. Al-Fakir hanya menyampaikan apa yang selama ini menjadi pergulatan batin, pergulatan pikiran dan pengembaraan batin saya secara pribadi maupun bersama kelompok-kelompok lain. Nah, kira-kira buku itu menceritakan ironi-ironi demokrasi dan solusi di dalamnya, gitu. Tentu demokrasi ala founding fathers, sebagaimana disebutnya Pak Alim, cintalah demokrasi Indonesia. Sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan pantun. Ini pantun dari seorang superstar dangdut yang saya suka dulu, Ona Sutra. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Hari ini akan terkenang sepanjang hayat, seraya hati terharu terbitnya buku Ironi Demokrasi.
Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau kurang pantas. Inilah lebih kurangnya seorang Bung Gofur. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka. Abdul Ghafur, penulis buku yang berbahagia. Kesimpulannya begini. Demokrasi jangan dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa batas dan tanpa rambu-rambu. Bukan demokrasi kalau kebebasan itu. Demokrasi bukan semata-mata menekankan pada aspek prosedural yang tidak berorientasi pada pengembangan nilai luhur serta tidak mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Prinsip demokrasi haruslah mampu menjaga keutuhan bangsa. Ya kalau demokrasi tapi memecahkan bangsa, percuma berdemokrasi. Demokrasi itu sarana untuk memperkuat persatuan bangsa, keutuhan bangsa, menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Itu berdemokrasi. Jadi Pak Ali Markus yang sudah konglomerat ini bukan berarti harus miskin. Nanti orang miskin tahu. Orang Pak Ali Markus sudah kaya, karena kita miskin, dirampok aja hartanya dirampok. Nanti orang miskinnya tambah dong, tambah 1 nih orang miskinnya. Keluarganya berapa? 10, tambah 10 orang miskinnya nanti. Jadi gimana caranya? Pemerataan. Kaila yakuna dulatan bil aghnai minkum. Harta jangan dimonopoli oleh sekelompok tertentu saja, harus ada pemerataan. Itu Al-Qur'an itu, Al-Qur'an. Malah ada dalam Al-Qur'an hadis Nabi Muhammad pesan 15 abad yang lalu, Pak Dr. Paulus. Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah pesan begini. Bahasanya begini. Thalathun annasu fihi syuraka al-ma'u wan nar wal kalam. 3 hal tidak boleh dimonopoli. 1 air, 2 energi, 3 hutan. Nah, itu sudah dilanggar semua oleh kita ini. Langsung banyak longsor-longsor gitu. Tiap hari ada longsor, ada tsunami. Menjaga kebersamaan dalam kebinekaan. Kebinekaan itu kehendak Tuhan. Apalagi Indonesia yang 17.000 pulau. Sudah bineka sudah kehendaknya Tuhan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, ini manusia itu satu suku ini, satu kulit, warna kulit, keberagaman ini sebuah anugerah dari Allah. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a. Ini penting nih. Seandainya Tuhan menghendaki, ini saya orang Islam semua. Ini saya orang itu Islam semua. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Di atas bumi ini Islam semua. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah Muhammad akan main paksa supaya orang itu Islam semua? Gak boleh Muhammad. Paham ya? Nabi Muhammad dilarang oleh Allah jangan main paksa. Apa kamu maunya orang di atas bumi Islam semua? Jika kamu menggunakan kekerasan, afa anta tukrihun nas? Apa kamu akan menteror manusia semua supaya jadi orang mukmin semua? Gak boleh. Nah, memperhatikan prinsip permusyawaratan, perwakilan dan kemufakatan yang mencerminkan keragaman bangsa dan tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pemilihan, serta menjamin kepercayaan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Sebuah Pancasila yang pertama, sila yang pertama sebagai ruh dari sila 4 sila itu. Hanya saja yang masih jauh dari yang kita harapkan, sila yang kelima, jauh banget masih, keadilan untuk semua masyarakat Indonesia, masih jauh banget. Seandainya itu terwujud, saya akan nyambung dengan sila pertama, iman pada Tuhan, direalisasikan membangun keadilan, mewujudkan kebersamaan, mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan sosial. Itu nanti nyambung matu sila pertama, sila kelima. Syukran, terima kasih. Wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wal barakah, terutama kepada saudara Abdul Ghafur. Selamat, terus nulis lagi Abdul Ghafur ya, nulis lagi. Misalkan kelebihan tadi itu, tipologi demokrasi Islami seperti apa, tipologinya Islami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.